Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Jadi hari ini aku mau bawain kisah tentang salah satu sosok yang ini tuh luar biasa banget sih guys. Kalau kalian dengar kisahnya, beneran bikin merinding. Kisah ini bukan cuma soal perang, bukan cuma soal strategi, tapi soal keteguhan hati seorang manusia yang badannya udah sakit parah, tapi tetap milih maju buat negaranya. Namanya, pasti kalian udah sering denger lah, yaitu Jenderal Sudirman. Tapi guys, yang jarang orang tahu adalah betapa berat hidupnya, gimana dia dibesarkan, gimana dia jatuh sakit, dan gimana dia tetap memimpin perang sambil digotong di atas tanduk. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah tahun 1916. Dari kecil, dia itu bukan lahir dari keluarga berada ya guys. Bahkan, beliau sempat diangkat anak sama keluarga pamannya yang lebih mampu. Tapi, justru dari situlah Sudirman kecil kenal kedisiplinan dan nilai perjuangan. Kalian bayangin ya guys, masih sekolah aja, dia udah dipercaya jadi ketua organisasi, ngajar anak-anak kecil, bahkan aktif di kepanduan. Bener-bener dari kecil tuh udah punya aura pemimpin. Nah, waktu Jepang masuk ke Indonesia, Sudirman ikut organisasi bentukan Jepang namanya PETA. Dari situlah bakat militernya makin kelihatan. Dan yang luar biasa guys, dia itu bukan tipe orang yang cuma ngikut aturan Jepang begitu aja. Dia tetap punya pendirian sebagai orang Indonesia. Indonesia merdeka tahun 1945, Sudirman langsung gabung ke TKR, cikal bakal TNI. Dan guys, kalian tahu gak? Beliau itu jadi jenderal di usia 29 tahun. Muda banget kan? Bahkan masih seumuran kalian yang baru cari kerja, beliau udah mimpin tentara satu negara. Ceritanya makin tegang nih guys. Oke, kita lanjut ya. Belanda balik lagi, mau jajah Indonesia lewat agresi militer 1 tahun 1947. Jenderal Sudirman ini yang turun tangan langsung mimpin perang. Dan guys, perang yang paling terkenal itu Palagan Ambarawa. Sudirman gak cuma jago dari strategi, tapi cara dia bikin semangat para prajurit itu luar biasa banget. Dia tuh kayak pemimpin yang prajuritnya rela maju karena merasa gue harus melindungi negara gue dan gue percaya sama jenderal gue. Setelah Indonesia menang di Ambarawa, Sudirman makin dikenal sebagai jenderal muda yang berbakat, pintar taktik, tapi beliau juga tetap rendah hati. Semua prajuritnya sayang sama beliau. Oke guys, tiba di mana saat Jenderal Sudirman mengidap penyakit TBC. Dan kalian tahu sendiri kan guys, TBC zaman dulu itu bukan penyakit ringan. Dokter udah nyuruh beliau buat istirahat total. Tapi ini dia yang bikin seluruh dunia kagum sama beliau. Sudirman menolak untuk beristirahat. Beliau bilang, bagaimana mungkin saya istirahat saat negara saya masih berjuang? Bayangin guys, tubuhnya Sudirman udah kurus, gampang sesak napas, gampang capek, dan semangatnya masih lebih kuat dari orang sehat. Tahun 1948, Belanda menyerang lagi, agresi 2. Bahkan Yogyakarta, ibu kota Indonesia waktu itu, juga direbut. Nah guys, di sini momen paling legendaris dalam sejarah Indonesia. Jenderal Sudirman memutuskan melakukan perang gerilya. Padahal kondisi beliau, tubuhnya, kalian tahu sendirilah, TBC stadium berat loh. Tapi beliau bilang, lebih baik saya bergerilya daripada menyerah. Dan guys, kalian pasti udah sering dengar, beliau bergerilya sambil digotong di atas tanduk. Iya guys, beneran digotong. Di tengah hujan, dingin, di gunung, hutan, kejar-kejaran sama tentara Belanda. Prajuritnya sampai ngerasa sedih banget karena jenderalnya sakit tapi masih lebih semangat daripada mereka. Selama 7 bulan guys, 7 bulan beliau memimpin pasukan dari hutan ke hutan, nyusun strategi,
ngatur serangan, sekalipun lagi kejang-kejang karena sakitnya. Dan Belanda itu sampai bingung. Dia bilang, kok Indonesia masih bisa ngelawan ya? Padahal jenderalnya lagi sakit. Mereka gak tahu guys, Sudirman itu lebih keras dari penyakit apapun. Setelah Belanda akhirnya mundur dan ngakuin Indonesia merdeka, Sudirman balik ke Yogyakarta dalam kondisi melemah. Namun beliau tetap aktif mendampingi pemerintahan. Sampai akhirnya di usia 34 tahun, di tahun 1950, beliau wafat. Mudah banget kan guys? Tapi kontribusinya gede banget buat negara ini. Beliau meninggal bukan karena kalah perang, bukan karena ditembak, tapi karena tubuhnya terlalu capek berjuang. Tapi semangatnya gak pernah mati. Oke guys, jadi itu dia kisah Jenderal Sudirman, sosok yang ngajarin kita bahwa kadang kekuatan bukan datang dari tubuh yang sehat, tapi dari hati yang gak pernah mau menyerah. Kita tuh sering ngeluh hal-hal kecil ya guys, capek lah, males lah, tapi lihat Sudirman, dengan tubuh selemah itu, dia masih mikir, saya harus ada buat negara saya. Semoga kisah ini bikin kalian dan aku lebih semangat, lebih bersyukur, dan lebih sadar kalau kita hidup sekarang karena ada orang-orang kayak beliau. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.